Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang torsi. Nah, torsi ini adalah hasil kali gaya tegak lurus dengan lengan gaya. Nah, contohnya, misalkan ada dua buah obeng seperti ini, anggap saja bentuknya sama. Nah, obeng yang pertama itu memiliki panjang kita sebut dengan L. Kemudian obeng yang kedua juga memiliki panjang L. Nah, obeng yang pertama atau yang A itu diberi gaya tegak lurus terhadap L. Kemudian obeng yang kedua diberi gaya agak mereng sedikit, ya. Jadi membentuk gaya seperti ini. Maka untuk torsi pada benda A ini kita sebut sebagai tau sama dengan F dikali dengan L. Sedangkan untuk benda yang kedua, karena tadi kan torsi itu harus tegak lurus antara L dengan F-nya. Nah, di sini berarti kita harus uraikan sudutnya. Nah, jika di sini kita perpanjang, maka L-nya akan panjang seperti ini dan membentuk sudut tertentu terhadap F. Kita sebut saja sebagai sudut theta. Maka untuk menguraikan F ke dalam sumbu tegak lurus, nah di sini bentuk tegak lurusnya arahnya ke bawah. Nah, F tegak lurusnya itu ke bawah. Maka ini menjadi tau sama dengan F dikali dengan L dikali dengan sin theta. Karena F-nya tidak kena sudut, maka F ini membentuk perbandingan sinus. Nah, di sini tau sebagai torsi, satuannya Newton meter, sedangkan F sebagai gaya, satuannya Newton, dan L ini lengan gaya, satuannya meter. Ya, seandainya nanti diketahui dalam sentimeter, berarti kita harus mengkonversi ke dalam meter. Nah, torsi ini juga memiliki aturan, jika diputar searah dengan jarum jam, maka dia akan bernilai negatif, dan jika diputar berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia akan bernilai positif. Contoh torsi, tentukan torsi tiap gaya dan torsi totalnya terhadap poros U. Jadi di sini ada 4 buah gaya, F1, F2, F3, dan F4, membentuk gaya terhadap poros O dengan panjang tertentu. Jadi di sini ada dalam bentuk persegi 4, di mana panjangnya itu ada 40 cm dan lebarnya itu ada 20 cm. Nah, di sini yang harus kita tentukan yang pertama, lengan gayanya itu yang mana. Kemudian, berhubung di sini F2-nya membentuk sudut, maka F2-nya itu harus kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama kita uraikan dulu. Di sini ada F2X. Nah, karena berhubung membentuk sudut terhadap sumbu X, maka F2X-nya itu memiliki perbandingan cos. Kemudian di sini ada F2Y. Maka F2X sama dengan F2 kali dengan cos 37. Dengan nilai pertama ada 8 kali 0,8. Hasilnya adalah 6,4 Newton. Kemudian F2Y, sini F2 dikali dengan sin 37. Maka dapatnya 8 dikali dengan 0,6. Hasilnya adalah 4,8 Newton. Selanjutnya, kita tentukan lengan gaya untuk F1, F2Y, F2X, F3, dan F4. Nah, untuk F1,
lengan gaya, kalau kita perpanjang F1, ini F1-nya, jika kita perpanjang maka kita dapatkan lengan gaya yang tegak lurusnya itu membentuk horizontal. Nah, ini panjangnya setengah dari 40 cm atau panjangnya itu sama dengan 20 cm. Nah, maka untuk F1 lengannya sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian untuk F2Y. Terlihat lengan untuk F2Y. Ini jika kita perpanjang, maka lengan yang kita dapatkan membentuk tegak lurus di sini. Ini juga panjangnya 0,2 meter atau 20 cm. Kemudian untuk F2X, jika kita perpanjang, maka kita dapatkan lengan gayanya yang membentuk tegak lurus di sini. Nah, ini adalah setengah dari 20. Maka lengan untuk F2X itu adalah 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian lengan untuk F3. F3 itu jika kita perpanjang, maka dapat lengannya di sini. Ini lengannya yang tegak lurus dan panjangnya itu 0,1 meter. L-nya, L3, ini sama dengan 0,1 meter. Satu. Nah, untuk F4, F4 ini memotong titik O, ya, sehingga dia tidak bisa kita buat tegak lurus. Maka di sini lengannya adalah 0. Sehingga untuk torsinya nanti juga akan menghasilkan nilai 0. Jadi tidak ada torsi untuk F4. Nah, sesudah itu kita lihat di sini arahnya. Untuk F1, jika diputar ini membentuk lengan, maka ketika diputar akan membentuk searah dengan jarum jam. Kemudian untuk F2X, ketika diputar akan membentuk searah dengan jarum jam. F2Y, jika diputar akan membentuk berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian untuk F3, jika diputar akan berlawanan arah dengan jarum jam. Maka di sini untuk F1 akan bernilai negatif. Kemudian F2Y akan bernilai positif. Kemudian untuk F2X akan bernilai negatif juga. Dan untuk F3 akan bernilai positif. Maka di sini jika kita mencari torsi satu persatu, torsi 1 sama dengan F1 kali L1 sama dengan F1-nya 5 dikali dengan 0,2, maka hasilnya adalah 1 Newton meter dengan nilainya negatif. Kemudian untuk torsi yang T2Y sama dengan F2Y kali dengan lengannya, maka hasilnya adalah T2Y-nya itu 4,8 dikali dengan 0,2, maka hasilnya adalah 0,96. Ini hasilnya untuk 2Y positif. Kemudian T torsi 2X. Ini F2X dikali dengan L sama dengan F2X-nya 6,4 kali dengan 0,1. Maka hasilnya adalah 0,64. Dan ini bernilai negatif.
Kemudian untuk torsi yang ketiga, sama dengan F3 kali L3. Maka dapatnya adalah F3-nya 20 dikali dengan lengannya 0,1. Sehingga kita dapat 2. Dan ini bernilai positif. Nah, ini untuk torsi masing-masing ya. Kalau untuk torsi total, maka torsi sama dengan T1 atau torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 2Y tambah torsi 2X tambah torsi 3. Nah, untuk torsi 4, karena lengannya 0, maka torsinya 0. Jadi tidak perlu kita tambahkan lagi. Di sini kita tambahkan saja. Yang torsi 1 nilainya min 1 tambah 0,96 kurang 0,64 tambah 2. Hasilnya adalah 1,32 Newton meter. Nah, ini satuannya semuanya Newton meter ya. Jadi total torsinya adalah positif. Berarti di sini menunjukkan bahwa arah torsinya yang total sama dengan berlawanan dengan arah jarum jam.